Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Agung dari kelas PPLB 5 absen 2. Hari ini saya akan menerangkan tentang startup Brainly. Yang pertama, pengertian dari Brainly. Apa itu Brainly? Nah, Brainly itu perusahaan berbasis teknologi yang dibuat untuk memudahkan anak-anak dalam mencari jawaban di aplikasi Brainly, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada orang lain, lalu orang lain itu menjawab. Dan Brainly sudah digunakan banyak negara, termasuknya salah satunya yaitu di Indonesia. Secara berkembangnya Brainly, jadi yang pertama dari tahun 2009 sampai 2012 adalah pendirian, 2012 sampai 2017 ekspansi, 2017 sampai 2009 pertumbuhan dan pendanaan, dan 2020 sampai sekarang akuisisi dan perkembangan lebih lanjut. Pendirian Brainly. Brainly didirikan oleh 3 orang bersama, yaitu Mikhail Borkowski, Lukas Haluk, dan Thomas Argus di Wrocław di Polandia pada tahun 2009. Pada awalnya, Brainly memiliki nama Zeren.pl yang berarti tanya saja di bahasa Polandia. Ya, awalnya masih sama. Tujuan dari Brainly itu memudahkan siswa-siswa untuk bertanya tentang soal di aplikasi Brainly-nya, ya. Tanya dan jawab. Jadi yang punya ilmu menjawab, dan yang membutuhkan ilmu tanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Dan ini adalah sosok dari para pendiri Brainly. Ya, untuk data-datanya saya tidak menemukan, ya, karena mungkin tidak disebarkan gitu, privat mungkin. Lalu yang kedua ada ekspansi internasional. Pada tahun 2012, Zeden.pl diubah namanya menjadi Brainly sampai sekarang. Platform ini hadir mulai berbagai bahasa, jadi bukan menggunakan bahasa Polandia lagi, dan sudah melintasi banyak negara termasuk Amerika dan lainnya. Pertumbuhan dan pendanaan. Pada tahun 2017, Brainly berhasil mengumpulkan dana sebesar 41 juta pendanaan. Jadi dana ini mereka gunakan untuk upgrade lagi, terus berkembang lagi gitu, dan digunakan untuk menjangkau lebih banyak pengguna di berbagai negara di dunia. Lalu ada akuisisi dan pertumbuhan lebih lanjut. Jadi pada tahun 2020, ini mengakuisisi platform pembelajaran daring lainnya, yaitu Buki, yang memperkuat posisi Brainly sebagai platform belajar daring terbesar di dunia. Ini menjangkau kawasan internasional yang luas. Walaupun belum sampai semua negara, tetapi Brainly sudah menjangkau banyak negara seperti Amerika, Indonesia, Polandia, dan lain sebagainya. Penghargaan yang diraih oleh Brainly. Yang pertama ada Best App for Teaching and Learning atau American Association of School Library. Pada tahun 2015, Brainly diakui sebagai salah satu Best App for Teaching and Learning oleh American Association of School Librarians. Yang kedua ada edX Digest School Awards. Brainly telah beberapa kali menjadi pemenang dalam edX Digest School Tool Awards. Penghargaan ini menghormati inovasi pada teknologi pendidikan dan mengakui Brainly sebagai salah satu solusi yang berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga ada Red Herring Top 100 Europe. Pada tahun 2016, Brainly masuk dalam daftar Red Herring Top 100 Europe. Yang keempat ada Global edTech. Brainly juga menjadi finalitas dalam Global edTech Startup Awards, sebuah kompetisi yang mengakui dan memberi penghargaan pada startup teknologi pendidikan terbaik di seluruh dunia. Jadi Brainly termasuk salah satu aplikasi terbaik
di dunia karena mendapatkan penghargaan ini. Yang kelima ada Crunchbase Unicorn Leaderboard. Pada beberapa kesempatan, Brainly muncul di Crunchbase Unicorn Leaderboard yang mengidentifikasi perusahaan startup yang berhasil mencapai status unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Yang keenam ada pengakuan dari media. Jadi Brainly tidak hanya diakui dari dunia, tetapi di medsos juga diakui karena kemantapan dan kegunaan Brainly yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswa dan murid-murid yang ada berbagai dunia. Jadi kesimpulannya, Brainly itu aplikasi yang membantu banyak siswa termasuk Indonesia jika sedang mengerjakan soal atau bingung atau kurang paham gurunya tapi malu gitu, jadi bisa ditanyakan kepada orang lain, mungkin orang yang lebih pintar atau guru di Brainly, dan nanti yang lebih pintar akan memberikan jawabannya gitu. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.